Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Wulandari dengan NIM 1072111032 dari Fakultas Teknik Prodi Matematika Universitas Bangka Belitung. Dalam video ini saya akan menjelaskan pentingnya identitas nasional dalam sebuah negara dan bentuk-bentuk identitas nasional. Check it out. Saya akan menjelaskan mengapa identitas nasional penting bagi sebuah negara. Sebelum saya menjelaskan mengapa identitas nasional penting bagi sebuah negara, saya akan menjelaskan sedikit pengertian identitas nasional. Secara harfiah, identitas adalah tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak lain. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, dan non-fisik, yaitu keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, setiap negara yang sudah merdeka dan berdaulat sudah dipastikan memiliki identitas nasional. Jadi, mengapa identitas nasional penting bagi sebuah negara? Karena identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dimilikinya identitas nasional, sebuah negara akan memiliki kewibawaan dan kehormatan dan dapat mempersatu perbedaan dalam sebuah negara tersebut. Dan yang terakhir, identitas nasional juga melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk-bentuk identitas nasional. Yang pertama, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah sebagai identitas nasional, bahasa yang menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada bendera negara, yaitu sang merah putih. Bendera sang saka merah putih adalah simbol atau identitas dari negara Republik Indonesia. Bendera yang dikibarkan pertama kali secara resmi di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih yang digunakan dalam bendera Republik Indonesia memiliki makna yang mendalam. Makna dari warna merah adalah berani dan warna dasar tubuh manusia yang dialiri darah sejak lahir. Sedangkan warna putih memiliki makna kesucian yang menggambarkan warna roh manusia yang bersih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Setiap bangsa atau negara pasti memiliki lagu kebangsaan yang merupakan simbol suatu negara. Lagu Indonesia Raya menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung dalam pergerakan untuk membentuk negara, yaitu Indonesia. Keempat ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara Republik Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Republik Indonesia pertama kali diusulkan keberadaannya setelah Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1949 dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Lambang negara Indonesia Garuda Pancasila banyak sekali maknanya. Yang pertama, makna Garuda sebagai lambang negara. Yang kedua, arti warna pada lambang Garuda Pancasila, jumlah bulu Garuda Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika adalah karakter pembentuk dan identitas nasional. Semboyan ini membantu masyarakat Indonesia memahami Indonesia yang pluralistik, memiliki kebutuhan akan ikatan identitas yang sama. Kesamaan identitas Indonesia mencegah tercerai berainya karena dilatari keragaman budaya.
Kemudian ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan yang kuat dan pokok untuk berdiri dan bergeraknya negara Indonesia. 5 sila dalam Pancasila itu menjadi ruh energi penggerak bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita luhur negara Republik Indonesia. Yang ketujuh ada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis. Undang-Undang 1945 mengandung pengertian konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua orang dalam komponen negara. Kemudian ada bentuk NKRI yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk mengatur hajat hidup dan menjadikan posisi pejabat publik sebagai representatif. Pada kedaulatan rakyat menunjukkan gagasan bahwa yang terbaik dalam masyarakat adalah yang dianggap baik oleh semua orang. Pengertian kedaulatan sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Makna kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi kedaulatan rakyat mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang efektif, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara lewat wakilnya. Konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah paradigma bangsa Indonesia untuk meyakini sebuah tujuan nasional dalam kesatuan wilayah kepulauan Indonesia. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat serta nusa yang berarti kepulauan. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya sebuah gabungan dari sebuah budaya yang dimana pada awalnya hanya saja terjadi pada sebuah daerah tersebut. Kemudian kebudayaan tersebut akan mendapatkan asimilasi dan juga sebuah akulturasi yang dimana dengan daerah lainnya yang dimana ada pada sebuah negara, yang dimana kebudayaan tersebut kemudian akan menjadi terus berkembang dan akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan dimiliki oleh negara tersebut. Kemudian ada dua contoh kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang pertama, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua.